Namanya budaya ya teman-teman. Setiap daerah pasti mempunyai keunikan budaya yang berbeda-beda. Sebisa mungkin kita bisa menyesuaikan dan beradaptasi dengan budaya setempat. Dimanapun kita berada harus saling menghargai perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika, itulah Indonesia. Berbagai tradisi dan kebudayaan yang masih eksis sampai saat ini, di tanah air dan untuk mengetahui semuanya mungkin agak sulit ya. Indonesia merupakan salah satu destinasi Nusantara yang dikenal memiliki berbagai macam warisan budaya, kearifan lokal dan tradisinya yang sangat unik dan kaya. Salah satu yang menarik dari berbagai tradisi budaya di Indonesia adalah upacara dan ritual yang berhubungan dengan kematian. Bali merupakan salah satu ikon akan kekayaan budaya masyarakat Indonesia. Selain wisatanya, Bali terkenal dengan budaya upacara ngaben, sebuah ritual kematian yang unik dan khas asli kebudayaan Bali, Indonesia. Bagi masyarakat di Bali, ngaben adalah momen bahagia karena dengan melaksanakan upacara ini, orang tua atau anak-anak telah melaksanakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Tujuan terakhir dari pelaksanaan upacara ngaben oleh masyarakat Hindu Bali adalah sebagai simbolisasi dari pihak keluarga. Ketika melakukan upacara ngaben, itu tandanya bahwa pihak keluarga yang telah ditinggalkan, telah ikhlas dengan kepergian jenazah. Oleh sebab itu, upacara ini selalu disambut dengan sukacita tanpa isak tangis. Mereka percaya bahwa isak tangis justru hanya menghambat perjalanan roh mencapai nirwana. Usut punya usut, Gana Dancing Palbires bukanlah sebuah tradisi, melainkan inovasi Benyamin Aido yang merupakan ketua dari rombongan pembawa keranda ini. Dalam wawancaranya bersama BBC, ia mengatakan selalu menanyakan keinginan klien yang mengundangnya. Apakah klien tersebut ingin acara pemakaman yang serius atau ingin yang menarik dengan koreografi di dalamnya? Gana Dancing Palbires hanya dihadirkan untuk orang-orang yang ingin pemakaman terasa ceria. Inovasinya yang unik itu kini jadi salah satu ritual pemakaman yang populer di Ghana dan berhasil memberikan lowongan pekerjaan bagi lebih dari 100 orang wanita maupun pria muda. Ini adalah caranya untuk mengurangi tingkat pengangguran yang tinggi di daerahnya. Elizabeth Anan adalah salah satu di antaranya. Perempuan berturban itu sengaja mengundang Gana Dancing Palbires untuk acara pemakaman ibunya. Ketika membawa orang yang kamu cintai untuk peristirahatan terakhirnya, mereka menari. Karenanya, aku memutuskan memberikan dancing trip untuk yang terakhir kalinya, kata Anan pada BBC dalam kesempatan itu. Pemakaman tak harus menjadi momentum duka penuh tangisan yang menyayat hati. Misalnya, sebuah keluarga di Taiwan memilih pendekatan berbeda untuk mengucap selamat tinggal pada orang terkasih yang meninggal dunia, menyewa marching band. Upacara pemakaman, yang berlangsung 2-3 jam, diatur oleh penyedia layanan, Yuan Rong Live yang punya kelompok marching band populer yang disebut Siu Juan Family Music Band, yang memang biasa bermain di acara duka. Gimana nih menurut sahabat lokal? Disimpulkan sendiri ya teman-teman mana yang masih asli dan yang dibuat-buat. Semoga kebudayaan kita ini tetap dijaga keasliannya. Karena sesuatu yang asli itu mahal harganya. Tentunya tanggung jawab kita bersama ya sahabat lokal setanah air untuk bertanggung jawab terus menghidupkan tradisi budaya kita. Jangan sampai punah. Ngaben mempunyai arti bekal atau abu yang semua tujuannya mengarah tentang adanya pelepasan terakhir kehidupan manusia. Dalam ajaran Hindu, selain dipercaya sebagai dewa pencipta, Dewa Brahma juga memiliki wujud sebagai dewa api.
Jadi upacara ngaben adalah proses penyucian roh dengan cara dibakar menggunakan api agar bisa kembali ke Sang Pencipta. Api yang membakar dipercaya sebagai penjelmaan Dewa Brahma, yang bisa membakar semua kekotoran yang melekat pada jasad dan roh orang yang telah meninggal. Beritabali.com, Denpasar, wabah, gering pandemi COVID-19, awalnya adalah soal virus. Soal kesehatan, namun tak terbantahkan, implikasinya menyeruak ke seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat global, tak terkecuali Bali. Mungkin ada baiknya jika kita melihat gering pandemi COVID-19 sebagai titik balik untuk merefleksikan tentang peradaban manusia. Sejarah peradaban kita dipaksa dipercepat saat seluruh umat manusia memacu diri menangani pandemi ini. Cara kita menangani wabah ini akan berdampak besar terhadap sejarah kehidupan di masa depan. Dilansir oleh Antara News tentang upacara ngaben di tengah pandemi COVID-19. Sejumlah warga mengiringi arak-arakan wadah atau keranda hias yang berisi jenazah tokoh Puri Kawan Kesiman dalam prosesi upacara ngaben di Denpasar, Bali, Selasa, tanggal 5 Mei tahun 2020. Upacara ngaben bagi tokoh masyarakat yang biasanya melibatkan ratusan hingga ribuan warga tersebut, saat ini hanya diizinkan diikuti orang dalam jumlah sangat terbatas untuk mengurangi risiko penyebaran wabah COVID-19. Namanya juga budaya ya sahabat lokal, sesuatu yang sangat mengikat dan menjadi tradisi sosial budaya masyarakat setempat, ibaratnya sudah menjadi jiwa yang melekat dalam tatanan kehidupan ini. Sungguh disayangkan ya teman-teman, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Budaya kita semuanya ikut-ikutan terkena dampaknya. Semoga semangat berbudaya kita tidak hilang walaupun banyak upacara ritual yang harus ditunda. Sebelum pandemi mewabah, ngaben menjadi yatnya yang lazim digelar masyarakat di Bali, entah ngaben pribadi, ngaben dadia ataupun ngaben massal. Ngaben merupakan kewajiban bagi pratisentana atau keturunan sebagai bentuk hormat kepada leluhur. Namun, begitu COVID-19 mewabah semua perencanaan harus berubah, bahkan banyak yang ditunda. Sebaiknya saat sekarang ini, kita mengikuti dan mematuhi dulu arahan pemerintah. Memang rasanya sulit diterima, sangat terpukul dan berat jika tidak melaksanakannya. Namun, semua itu akan menimbulkan keresahan yang berkelanjutan untuk kehidupan ke depannya. Paling penting tetap mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi. Jadi, budaya-budaya dan tradisi akan tetap lestari. Jika manusianya tetap lestari, artinya, tradisi akan punah. Jika manusianya punah, tradisi dan budaya sudah menjadi darah daging yang selalu dijalankan. Walaupun demikian, tak ada salahnya untuk menepi sejenak, sembari menunggu corona jinak. Kita berdoa bersama ya sahabat lokal. Semoga bumi ini lekas sembuh dan pulih kembali seperti sedia kala.